Selamat pagi saudara, saya Glenis Oktani yang menemani Anda di Kompas Bisnis. Bank Indonesia akhirnya menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin ke level 6,25%. Fluktuasi nilai tukar rupiah jadi faktor utama Bank Indonesia menaikkan suku bunga. Suku bunga ini jadi yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Terakhir, Bank Indonesia menaikkan suku bunga pada Oktober 2023. Bank Indonesia juga menakar risiko global yang kemungkinan akan terjadi dan memengaruhi kestabilan ekonomi. Salah satunya adalah BI memperkirakan suku bunga The Fed baru akan turun di kuartal 4 tahun ini. Bahkan ada risiko The Fed baru akan menurunkan suku bunga di awal 2025. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio menambahkan kebijakan ini jadi langkah preventif dan berwawasan ke depan untuk kondisi ekonomi saat ini. Akar risiko itu dan probabilitas kejadiannya ke depan. Kalau probabilitasnya itu di atas 75%, itu kami masukkan sebagai baseline. Kalau probabilitasnya itu adalah 50-75%, itu adalah kami sebut potensial risiko. Kalau probabilitas di bawah 50%, kami sebut tail risk. Kami membuat risiko probabilitas assessment skenario itu untuk langkah kedua adalah bagaimana menakar dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Secara khusus terhadap stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi, pertumbuhan ekonomi, stabilitas sistem keuangan, dan yang lain. Bagaimana dampak dari kenaikan suku bunga Bank Indonesia? Kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati. Selamat pagi, Masni. Jadi untuk masyarakat apa nih dampaknya terkait dengan kenaikan suku bunga ini? Iya, memang dari Bank Indonesia ini akhirnya menaikkan suku bunga acuan. Ini memang bisa membuat sedikit kaget ya kepada masyarakat, di mana untuk kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia ini juga berpengaruh terhadap suku bunga yang mengambang atau floating rate seperti itu. Jadi bagi masyarakat ini yang memiliki kredit atau memang ingin mengajukan kredit ini agak harus berhati-hati, karena jika Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan, berarti ini untuk suku bunga kredit ini juga menjadi naik seperti itu. Nah, bagi dari masyarakat yang ingin mengajukan KPR atau memang sedang memiliki KPR, ini juga akan berpengaruh, di mana apalagi ini KPR yang dimiliki merupakan dari suku bunga mengambang atau yang floating. Ini tuh akan naik secara bertahap, tidak naik secara langsung gitu ya. Misalnya kalau dari suku bunga KPR, maksud kami dari bunga KPR yang dimiliki di 7%, nanti akan bertahap naik ke 8%, bisa saja ini bisa naik ke 10%, namun kenaikannya ini tetap bertahap dan juga tidak langsung. Dan jika tidak memiliki KPR, itu misalnya ada masyarakat yang ingin mengajukan kredit mobil atau kredit motor, ini juga akan terpengaruh juga, karena juga dari naiknya harga kredit juga tentu akan berdampak pada daya beli masyarakat tentunya. Jika daya beli masyarakat ini terpengaruh, maka ini juga akan berpengaruh terhadap perekonomian. Selain itu pun dari sisi perusahaan ini juga akan terpengaruh juga, dan dari perusahaan ini akan mengurangi ekspansinya, di mana perusahaan akan mencoba untuk mengurangi karyawannya atau tidak sama sekali untuk menambah karyawannya, karena ini akan bergantung pada kredit yang ada di perusahaan tersebut. Yang memang sama-sama kita ketahui, kemarin saja dari Bank Indonesia ini sendiri menetapkan untuk menaikkan suku bunga acuan, di mana sebelumnya hanya 6%, akhirnya naik menjadi 6,25%. Ini yang tertinggi semenjak 7 tahun terakhir, dan memang tujuan dari Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuan ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari kemungkinan memburuknya risiko global. Dimana kita ketahui pun bahwa beberapa hari terakhir pun, beberapa bulan terakhir untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini memang naik seperti itu. Terakhir saja ini ada di 16.285 rupiah untuk 1 dolar Amerika Serikat saja. Dan namun di samping itu pun dari Bank Indonesia ini tetap akan mencari strategi untuk mempertahankan pertumbuhan kredit di tengah kenaikan suku bunga Indonesia. Maksud kami suku bunga Bank Indonesia. Dan untuk selengkapnya ini merupakan pernyataan dari Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung. Kami ingin agar momentum pertumbuhan kredit itu terus terjaga di tengah tantangan dan gejolak dari eksternal,
sehingga kebijakan makroprudensial memang tetap ditujukan untuk pro stability, pro growth. Nah, mengapa kami perkuat kebijakan KLM ini? Kami melihat bahwa sumber-sumber pertumbuhan ekonomi sekarang sudah broad based, gitu ya. Ada sektor-sektor yang sebelumnya tidak mendapatkan insentif karena sekarang ini pertumbuhan sudah broad based dan perbankan juga sudah menyalurkan di sektor-sektor yang baru yang terus tumbuh. Kami juga dukung dengan insentif. Walaupun dari Bank Indonesia ini menaikkan suku bunga acuannya hingga 6,25%, tapi memang kita berharapnya nanti untuk dari stabilisasi ekonomi tetap terjaga dan juga untuk dari pertumbuhan ekonomi ini tidak meningkatkan inflasi, di mana memang untuk dari Bank Indonesia tetap akan mempertahankan tingkat inflasi agar tidak menjadi tinggi. Glens. Ya, kenaikan suku bunga acuan dari Bank Indonesia ini ternyata juga akan berdampak pada daya beli masyarakat. Terima kasih Mas Nir Rahmawati atas ulasan Anda.